Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan permainan yang akan kita bahas kali ini adalah requestan dari kawan-kawan melalui kolom komentar, yaitu momen kemenangan Iren Karisma Sukandar, pecatur wanita kita Indonesia yang juara di Dubai, yaitu pada event Sheikh Hamdan Rashid Chess Cup 2021. Dan di sini saya memilih saat menghadapi pecatur yang tidak sembarangan teman-teman, yaitu Super Grandmaster nomor 1 Argentina, Alan Piso. Tentunya nama ini sudah sering kita dengar, terutama ia juga beberapa kali ikut pada turnamen online Magnus Carlsen. Dan untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Iren Karisma Sukandar pemegang buah hitam teman-teman, sehingga papan catur saya buat seperti ini. Putih melangkah dengan E4 dan dibalas C5, pertahanan Sisilia. Kuda ke F3, E6, D4, pertukaran pion diterima, kuda memukul kembali, kuda ke C6, variasi Taimanov, kuda ke C3 dan D6, sehingga dengan pion ke D6 ini adalah variasi Scheveningen pada pertahanan Sisilia. Ini cukup populer teman-teman. Gajah ke E3 dimainkan dan kuda ke F6 saat ini. Gajah ke E2 yaitu mempersiapkan mungkin rokade ke depan, dan gajah ke E7 hitam juga mempersiapkan rokade. Dan ini adalah catur repeat teman-teman. Dan putih memainkan suatu trik yaitu dengan G4. Dengan harapan seperti ini, dan dibalas H6 tentunya dari Iren. Apabila di sini langsung rokade dari hitam, maka jelas G5 teman-teman. Kuda ke E8 tentunya mundur, H4, dan kita lihat cukup banyak tekanan dari putih. Untuk itulah teman-teman, Alan Piso juga tidak lagi sesuai rencananya sebelumnya, yaitu dengan rokade tetapi dengan G4 langsung. Sehingga H6 tentunya dari Iren, dan dilanjutkan H3. A6 saat ini mengontrol petak penting B5, F4. Menteri ke C7 dimainkan, dan putih melanjutkan menukarkan kuda. Pion memukul kembali, menteri ke D2, yaitu ke depan mempersiapkan rokade sayap menteri. D5 saat ini langsung menantang pertukaran pion pusat dan diterima oleh putih. Sebelumnya teman-teman, untuk tetap unggul di posisi ini bahwa G5 salah satu opsi yang bisa dilakukan. Pertukaran pion misalkan kita ambil, maka kuda memukul pion pusat, kuda memukul kuda, pion memukul kembali, dengan harapan pion bertumpuk juga membuka file D, sehingga rokade dapat dilakukan di mana cukup banyak tekanan ke depan dari putih. Oke teman-teman, dan kita kembali. Di sini dipilih dengan pion memukul pion, sehingga dilanjutkan pion C memukul kembali. Gajah ke D4, yaitu mengancam kuda, juga mengancam ke depan pion, mengancam benteng. Benteng ke B8 saat ini juga mengancam pion. Dan tanpa takut di sini rokade sayap menteri juga mensupport pion teman-teman. Gajah ke C5 dimainkan, langsung menawarkan gajah G5 saat ini, mengancam kuda. Pertukaran pion terlebih dahulu, lalu kuda mundur ke D7 dan Iren mengorbankan pionnya. Sehingga putih memukul pion mengancam benteng, benteng ke G8 dan gajah ke D4. Dan di sini pertukaran gajah dilakukan, menteri memukul kembali, lalu benteng memukul pion. Pion ke H4 dilanjutkan mengancam benteng, sehingga benteng langsung kembali ke G8. Benteng H ke G1 langsung menawarkan benteng, sehingga Iren benteng ke F8. Karena apabila diterima teman-teman cukup berbahaya ya, dimana membawa benteng aktif ke depan. Dan kita lihat semuanya serangan sudah ada di sisi dari putih terhadap hitam. Oke, dan di sini salah satu momen kritikal di mana Alan Piso memainkan dengan kuda memukul pion pusat teman-teman. Sebetulnya mengapa juga langkah ini dilakukan? Karena mengontrol, karena rencana dari Iren akan menukarkan menteri, karena juga ancaman cukup berbahaya. Semisal kita ambil H5 misalkan, maka menteri ke B6, posisi akan kembali sebanding. Pertukaran menteri, benteng memukul kembali, dan kita lihat masih cukup solid. Inilah yang tidak dikehendaki oleh putih. Tetapi sebelumnya cukup menarik teman-teman, bahwa di posisi ini menteri ke D2 adalah opsi terbaik yang ditunjukkan oleh komputer. Dimana menteri ke B6 saat ini, maka B3, menteri ke B4, ada benteng ke G4. Menteri ke A3 skak, raja ke B1, dan ini cukup aman teman-teman. Dan ke depan juga dapat dilakukan promosi. Di sini kita lihat semua perwira sudah cukup menyerang ke raja hitam. Namun kita kembali
Di posisi ini Alan Visot mencoba sesuatu trik dengan kuda langsung memukul pion mengorbankan kuda sehingga pion memukul kembali, yaitu dengan membuka file terhadap raja. Benteng G ke E1 langsung ke depan ada open skak sehingga raja ke D8. Menteri memukul pion saat ini dan benteng ke B6. Kita lihat langsung juga ke depan menjaga baris ke-6 cukup penting teman-teman. Menteri ke G5 skak sehingga kita lihat pion menutup. Oke, menteri ke G7 di mana mengancam ke depan skak memanfaatkan pinan terhadap kuda sehingga menteri ke F4 skak terlebih dahulu mengcounter attack dari Iren. Raja ke B1 dan benteng ke E8 menyelamatkan diri. Dan di sini dimainkan A3 teman-teman. Memang cukup logis karena apa? Menghindari menteri ke depan untuk ancaman skak. Tetapi sebelumnya bahwa H5 layak dipertimbangkan karena apabila menteri ke B4, B3, benteng ke D6 saat ini, maka pertukaran benteng. Di sini dapat juga memukul benteng, tetapi cukup berbahaya juga ke depan ancaman dari putih sehingga menteri memukul benteng yang ada di D6 dan ini pun masih cukup sebanding walaupun unggul secara perwira di sini juga pion cukup berbahaya menuju peta promosi. Namun rupanya di dalam posisi ini pion ke A3 dilanjutkan mengontrol peta ini dan Iren melanjutkan serangan dengan menteri ke F2. Mengancam pion tetap juga menambah tekanan terhadap gajah. Menteri ke G4 melindungi keduanya, benteng ke E6. Kita lihat teman-teman bagaimana manuver benteng ini sebelumnya. Oke, dan ini tidak bisa diselamatkan bukan? Karena jika berpindah maka benteng juga hilang. H5 masih dilanjutkan maka benteng memukul gajah. Benteng ke F1 mengancam menteri ke C5, ancaman skakmat 2 langkah ke depan. Sehingga menteri ke E6 mensupport pion ini dan raja ke C7 saat ini. Langkah kunci teman-teman, yaitu melepaskan pinan sehingga kuda dapat aktif ke depan mengancam menteri. Dan di sini memang juga sudah kritis waktu yang dimainkan. H6 dipilih oleh Alan Visot dan setelah kuda ke E5 mengancam menteri, di sini juga Alan Visot menyerah. Karena apa? Terlihat juga benteng ini dikorbankan. Apabila diterima maka jelas 2 skakmat dengan menteri memukul pion C2 skak, raja berpindah ke A1, menteri memukul pion B2 skakmat. Dan Stockfish menunjukkan benteng ke D5, ya, maka jelas kuda simpel saja memukul menteri. Benteng memukul menteri skak, raja ke B6, di mana unggul 2 perwira ke depan. Jelas di sini hitam sangat unggul dan untuk itulah pada posisi sebelumnya setelah Iren memainkan dengan kuda ke E5, di sini juga Alan Visot menyerah. Bagaimana teman-teman? Dan inilah salah satu yang menurut saya permainan terbaik dari Iren di turnamen ini, yaitu mengalahkan Super Grandmaster nomor 1 dari Argentina. Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya dan juga tentunya membantu bagi sahabat yang bertanya. Dan seperti biasa di akhir permainan kita masuk ke sisi puzzle. Tentunya sebelum kita masuk ke puzzle selanjutnya saya akan menunjukkan pembahasan ini cukup banyak yang menjawab ya. Terima kasih karena teman kita sudah terbantu dan betul dengan gajah ke C6. Yaitu di sini tidak mungkin ada yang bisa bergerak ya. Di sini sedang dipin, raja tidak bisa berpindah sehingga satu-satunya pion harus menerima gajah sehingga membuka ada gerak bagi hitam ke depan dan raja ke C8. Di sini tidak ada lagi opsi yang bisa dilakukan hitam kecuali pion melangkah, maka kuda ke C7 skakmat. Oke teman-teman, sederhana tetapi mungkin bagi orang yang baru pertama melihat cukup sulit teman-teman. Dan kali ini adalah puzzle yang cukup sulit yang akan saya tunjukkan kepada Anda. Selamat menjawab di kolom komentar. Lihat teman-teman puzzle ini. Kombinasi seperti ini cukup sederhana terlihat. Tetapi tantangannya ialah putih melangkah dan skakmat 3 langkah. Oke? Putih melangkah dan temukan skakmat 3 langkah di posisi ini. Tuliskan di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan hari ini dari pecatur kita Indonesia, Iren Karisma Sukandar, dan semoga percaturan kita semakin jaya. Salam catur talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.